Ini adalah sebuah kisah di mana di dalamnya ada banyak sekali momen-momen berkesan. Senang, sedih, persahabatan, pertemuan, bahkan perpisahan. Semua itu dirangkum dalam satu bab judul One Piece. Dan di video kali ini, sekedar bernostalgia dengan mereka, aku ingin mengulas kembali momen-momen mengharukan yang terjadi di dunia One Piece. Episode Before Time Skip. Momennya akan aku rutin sesuai storyline di animenya. Kematian Belmer dan tangisan Nami. Ada dua momen yang membuatku terharu di chapter Arlong Park ini, yaitu pertama kematian Belmer. Momen itu merupakan momen flashback Nami yang menceritakan kehidupannya semasa kecil, bersama saudara angkatnya yaitu Nojiko dan ibu angkatnya yaitu Belmer. Ketiganya sudah hidup bagaikan sebuah keluarga kecil. Namun saat si Arlong manusia ikan terkejam di East Blue ini datang, dia langsung mengobrak-ngabrik kampung halamannya. Belmer yang merupakan mantan prajurit angkatan laut itu pun langsung mencegahnya. Namun sayang, kekuatannya tidak sebanding dengan Arlong. Dan akhirnya kematian Belmer pun berada di ujung tanduk. Dengan kejam, Arlong menembak kepalanya dengan pistol. Nojiko! Nami! Daisuki! Hal yang paling menyedihkannya di sini adalah Nami dan Nojiko yang saat itu masih kecil, masih polos dan masih butuh sosok seorang ibu. Tiba-tiba harus melihat kenyataan mengerikan kematian sosok ibunya di depan matanya sendiri. Nojiko, Nami, 誰にも負けるな。Kemudian momen haru kedua di chapter ini adalah pada saat Nami meminta pertolongan Luffy untuk membebaskan kampung halamannya dari bajak laut Arlong. Jeritan tangisan Nami itu menandakan bahwa betapa kesal dan marahnya dia pada Arlong. Luffy yang saat itu melihat Nami sedang merasa kesakitan, dengan lantang dia pun bicara pada Nami bahwa dia tidaklah sendiri. Topi jerami kesayangannya pun dititipkan pada Nami sebagai tanda bahwa Nami adalah temannya. Luffy versus Usopp. Momen ini bermula pada saat para tukang kapal di Water 7 mengatakan bahwa Going Merry sudah tidak bisa berlayar lagi. Hal itu pun lantas membuat sang Baka Sencho berpikir keras untuk menentukan apakah kapalnya akan diganti atau tidak. Setelah keputusannya sudah bulat untuk mengganti kapal, namun ternyata keputusannya itu tidaklah sependapat dengan Usopp. Ya kita tahu kan bahwa Usopp ini adalah salah satu orang yang sangat mencintai Going Merry karena dialah orang yang selalu merawat Going Merry saat mengalami kerusakan. Dengan keputusan yang berbeda itu pun akhirnya Usopp memutuskan untuk keluar dari anggota topi jerami dan menantang Luffy untuk bertarung memperebutkan kapal Going Merry. Penyelamatan Nico Robin. Mungkin ini adalah salah satu momen terepik yang ada di anime One Piece. Kalau kita lihat dari sudut pandang Luffy, pasti kita akan berpikir bahwa Robin tidak harus berada di sana, karena dia adalah bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Dan untuk apa juga menyerahkan diri pada pemerintah dunia? Namun hal itu berbeda jika kita melihat dari sudut pandang Robin. Saat itu dia mengetahui kekuatan dari pemerintah dunia dan tidak mau membuat kelompok bajak laut topi jerami dalam bahaya. Dan di sisi lain, Robin merasa bahwa dirinya tidaklah pantas untuk hidup karena banyak sekali orang yang menginginkannya mati.
Keadaannya itu pun membuat Robin pasrah dengan kenyataan. Namun saat Usopp menembak dan membakar bendera pemerintah dunia atas perintah Luffy, hal itu menjadi pemicu Robin untuk bisa melihat perasaan teman-temannya yang menginginkannya untuk hidup dan pergi berlayar bersama. Dengan keras Luffy pun berteriak pada Robin, menanyakan apakah dia masih ingin hidup. Robin yang masih dibalut rasa bersalah dan penuh emosi itu pun akhirnya tersadar dan langsung berteriak dengan keras bahwa dia masih ingin hidup. Luffy pun tersenyum dan mereka semua langsung bergegas menyelamatkan Robin dan menghadapi para anggota CP9. Pemakaman Going Merry. Setelah pertarungan hebat di Enies Lobby, tibalah saatnya kelompok topi jerami harus kehilangan kapal pertamanya, Going Merry. Itu adalah momen yang banyak menguras air mata dan menjadi salah satu momen paling menyedihkan di anime One Piece. Isak tangis seluruh kelompok topi jerami membawa kembali kenangan-kenangan mereka bersama kapal Going Merry. Melihat tangisan seluruh kelompok topi jerami, membuatku gak sadar untuk pertama kalinya bisa terbawa suasana haru pada sebuah benda mati. Ya memang kalau kita melihat kenyataannya, kadang kita akan merasa kesal juga kalau barang yang kita sukai dan sudah kita urus dengan baik-baik harus menghilang begitu saja. Jadi gak salah, berpisah dengan benda mati yang kita cintai. Rasanya seperti kita berpisah dengan sang pujaan hati. Pengorbanan Zoro. Chapter Thrillbark menjadi saksi pengorbanan Zoro pada sang kapten Monkey D. Luffy. Saat itu kemunculan si Chibukai Bartolomeo Kuma mengejutkan semua kelompok topi jerami. Kedatangannya ini bertujuan untuk membawa kepala sang kapten. Namun di sana dengan gagah berani Zoro menawarkan pertukaran rasa sakit yang akan diterima Luffy. Tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Zoro bersikeras bahkan memohon pada Kuma untuk mengambil nyawanya saja. Dari sini kita bisa melihat loyalitas Zoro sebagai anggota topi jerami yang sangat menghormati kaptennya. Sampai-sampai dia rela membuang impiannya hanya untuk melindungi Luffy. Kekalahan di Pulau Sabaody. Bisa dibilang momen ini adalah momen kesedihan bagi sang bekas Sencho, Monkey D. Luffy. Sebagai seorang kapten di bajak laut topi jerami, dia tidak mampu menyelamatkan teman-temannya dari serangan musuh, baik itu dari Kizaru, Pacifista, dan Bartolomeo Kuma. Yang pada akhirnya di depan matanya sendiri dengan sekali pukulan dari Kuma, teman-temannya menghilang satu persatu. Tanpa tahu maksud dan tujuan dari Bartolomeo Kuma, raut wajah Luffy pun bereaksi menandakan bahwa dia kesal tidak bisa melindungi teman-temannya. Jujur, aku sendiri juga kaget saat pertama kali melihat episode ini. Apakah ini akhir bagi kelompok topi jerami atau bagaimana? Ya mungkin inilah kemampuan Oda Sensei yang mampu membuat kita sebagai penonton bisa terbawa emosi, sekaligus bertanya-tanya akan seperti apa jalan cerita ke depannya. Kematian Portgas di Es.
Chapter Marineford merupakan chapter yang membuat penggemar anime One Piece semakin banyak. Gak heran sih karena menurutku semua episode di chapter itu selalu memberikan cerita yang berkesan, gak bertele-tele dan langsung pada topik permasalahannya. Ada banyak sekali momen-momen epik di sini, tapi dari semua itu, momen kematian Ace lah yang paling mengharukan di antara yang lainnya. Bahkan momen kematian Ace ini menjadi momen tersedih yang ada di dunia One Piece. Kita sendiri sebagai penonton pun ikut merasakannya. Faktanya, banyak dari kita yang menginginkan Ace tidak boleh mati, karena karakternya ini sudah sangat disukai oleh para penggemarnya. Tapi nyatanya, Eiichiro Oda malah membuat keinginan kita itu dipatahkan. Dan karena hal itu juga, kematian Ace ini pun menjadi momen yang tidak bisa dilupakan oleh para fans. Melihat reaksi Luffy dan yang lainnya, membuat kita juga ikut kesal dan marah sama si Akainu yang sudah membunuh Ace. Makanya gak heran dari momen ini sosok antagonis Akainu menjadi sosok yang sangat dibenci oleh para fans. Kematian Shirohige dan pesan terakhirnya. Masih di chapter Marineford, menyusul momen kematian Portgas di Ace, momen mengharukan lainnya di chapter ini adalah momen kematian Sang Yonko Shirohige. Kematiannya ini tak luput dari penyesalan seluruh armada bajak laut Shirohige, di mana mereka tidak bisa melindungi kapten atau ayahnya sendiri. Karena saat itu Shirohige sendirilah yang memerintahkan semua anggotanya untuk pergi dari Marineford. Karena dia menyadari bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk berlayar dan harus memberikan kesempatan dan harapan pada mereka yang masih muda. Menjelang ajalnya, dia memberikan sebuah pesan bagi seluruh bajak laut dan memberikan peringatan pada angkatan laut dan juga pemerintah dunia, bahwa nanti di masa depan akan ada orang yang bisa melanjutkan semangat Goldie Roger dan menyatakan pada seluruh dunia bahwa One Piece itu memang benar-benar ada. Hal yang membuat kita terharu di sini adalah bagaimana Shirohige mengorbankan nyawanya untuk masa depan mereka yang masih muda. One Piece wa jitsuzai suru. Kemarahan Dadan pada Garp. Melanjutkan cerita pasca Marineford, rupanya kematian Ace berdampak pada beberapa orang terdekatnya termasuk Dadan, orang yang selalu mengurusnya sejak kecil. Saat si Garp datang ke desa Fusa bersama pasukan angkatan lautnya, tiba-tiba si Dadan langsung menghajar Garp dan melampiaskan amarahnya sambil mengolok-olok gelar pahlawan angkatan laut. Saat itu Dadan begitu terpukul atas kematian Ace. Dia sangat kesal pada Garp yang tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Sampai nyawa Ace pun harus melayang. Menurutku di sana Garp juga patut dikasihani, karena mau gimana lagi tugasnya yang seorang angkatan laut bertentangan dengan jalan Ace dan Luffy yang menjadi bajak laut. Sebuah momen pilu bagi seorang kakek yang memiliki kekuatan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Time skip. Sejak kematian kakaknya, Luffy begitu frustasi untuk menerima kenyataan pahit bahwa dia tidak bisa melindungi orang yang dia sayangi. Namun di tengah kesedihannya itu, akhirnya Jinbei bisa membuatnya bangkit kembali. Melihat kenyataan bahwa teman-temannya masih hidup, dia pun memberikan pesan rahasia 3D2Y yang artinya mereka akan berkumpul 2 tahun lagi dan bukan 3 hari lagi. Selama 2 tahun itu pun semua anggota topi jerami mengasah kemampuannya dan berlatih keras untuk menjadi lebih kuat.
Dan hal lain yang membuat kita terharu dengan momen ini adalah bagaimana semua anggota topi jerami menetapkan dirinya untuk mengantarkan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. ルフィ、おめえは俺に夢を持たせてくれた。船長の望む場所ぐらいどこへでもちゃんと連れてってあげられなくっちゃ。あいつには俺様の力が必要なんだ。じっとしてなんかいられない。生き抜いて頼む、俺に剣を教えてくれ。Oke, mungkin cukup segitu saja beberapa ulasan momen mengharukan di anime One Piece episode Before Time Skip. Emang ada banyak sekali momen-momen mengharukan lainnya di anime One Piece, seperti pengorbanan Bon Clay, perpisahan Chopper dan Dr. Hiluluk, Vivi yang menghentikan perang, kemudian ya masih banyak lagi. Tapi di sini aku hanya memasukkan beberapa saja yang menurutku pribadi itu yang paling mengharukan dari sudut pandang yang kulihat. Jadi kalau misalnya ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nakama. 海賊麦わらのルフィはちょっと休業だ。集合は3日後じゃなく2年後。約束なんだ。行かなくちゃ。俺もシャボンディに。